Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Sulimaratu Soleha. Oke, kemarin kita di video-video sebelumnya kita udah bahas tentang integral, integral substitusi. Sekarang kita lanjut bahas ke integral parsial. Nah, ini dia integral parsial yang ketiga. Ya, kapan sih kita pakai integral parsial? Saat ya yang tidak memenuhi syarat. Kalau ada soal yang tidak memenuhi syarat integral substitusi, maka menggunakan cara integral parsial. Oke, kita review dulu kemarin apa sih syarat integral substitusi? Syaratnya integral substitusi gimana? Kalau ada dua fungsi, perkalian dari dua fungsi. Ya, yang satu biasanya kita misalkan. Nah, turunan dari fungsi yang dimisalkan harus mencoret fungsi yang tidak dimisalkan, gitu ya. Nah, itu dia syarat mutlak integral substitusi. Kalau semisal tidak bisa mencoret semua x pada fungsi yang tidak dimisalkan, berarti tidak bisa pakai integral substitusi, harus pakai integral parsial. Nah, ini dia tuh, ya kan? Syarat satu integral dapat dikerjakan dengan integral substitusi adalah ketika fungsi yang dimisalkan ketika turunan fungsi yang dimisalkan, tambahin. Ketika turunan fungsi yang dimisalkan dapat mencoret semua x pada fungsi yang tidak dimisalkan. Ini dia, ya, diingat-ingat lagi nih. Jadi biar nanti kalau ketemu soal tuh nggak bingung. Ini harus ngerjainnya pakai integral substitusi atau parsial ya, atau bisa langsung mungkin. Gitu, ya. Oke, kita kasih contoh misal. Ada integral dari 2x dikali misalnya berapa ya? 5x min 1 pangkat 5 dx. Nah, kita cek nih, apakah integral ini memenuhi syarat integral substitusi? Nah, menurut kalian kalau ada soal kayak gini, yang dimisalkan berarti yang mana? Kalau pakai integral substitusi ya, yang dimisalkan yang mana? Yang ini ya, yang pangkatnya tinggi. 5x min 1 kita misalkan. 5x min 1 dimisalkan. Oke, kalau 5x min 1 kita misalkan, turunan dari 5x min 1 berapa? 5. Bisa menghabis x yang di sini? Tidak. Berarti tidak bisa pakai integral substitusi. Cara ngerjainnya harus pakai integral parsial. Nah, berdasarkan namanya parsial gitu ya. Part itu berarti artinya sebagian. Jadi yang diintegralkan tuh cuma sebagian aja gitu. Yang diintegralkan cuma sebagian. Nah, kita harus bisa memilih mana yang diintegralkan. Caranya gimana? Kita pertama, kita buat tabel dulu. Ini nggak lurus. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Ini nggak lurus. Nah, kita buat tabel. Ada bagian yang diturunkan, ada bagian yang diintegralkan dari soal tersebut. Ya, jadi ada dua bagian, ada yang diturunkan dan ada yang diintegralkan. Oke, kita harus pilih mana yang diturunkan dan mana yang diintegralkan. Nah, cara memilihnya, kalian pilih yang diturunkan dulu. Yang diturunkan itu adalah yang ketika kita turunin terus-menerus, hasil akhirnya akan 0. Ya. Contoh semisal nih si 2x. Turunan dari 2x berapa? 2. Turun dari 2, 0. Nah, berarti yang kita turunkan adalah si 2x. Karena ketika 2x kita turunkan secara terus-menerus, hasilnya akan 0. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini berarti harus diintegralkan. 5x min 1 pangkat 5. Yang diturunkan berarti yang ini, yang diintegralkan yang ini. Oke, dapat satu baris. Ya, dapat satu baris. Nah, udah gini kita kerjain. Turunkan. Turunan dari 2x berapa? 2. Nah, yang ini integralkan. Integral dari yang ini. Kemarin gimana? Pakai integral substitusi ya. Ininya dimisalkan. Berarti caranya, nah, pangkatnya berapa dia? 5. Jadi 1 per pangkatnya 5 plus 1. Integral dari pangkat. 5x min 1 pangkat 5 plus 1 dikali sama 1 per, ini rumusnya selalu 1 per turunan dari yang dalam sini. Turunan dari 5x min 1. Berapa turunan 5x min 1? 5. Ya kan? Turunan 5x, 5. Turunan min 1, 0. Jadi 1 per 5. Ya udah, berarti kita sederhanakan jadinya 1 per 5 tambah 1, 6. 1 per 5 yang ini kita pindahin ke depan. Jadi 1 per 5 di sini. Dan yang di belakang pindahin ke depan. Dikali sama yang ini. 5x min 1 pangkat 6. Jadinya 1 per 30. 6 kali 5, 30.
5x min 1 pangkat 6. Dapat. Ya, dapat baris kedua. Terus gimana Bu, masih lanjut? Lanjut, sampai kapan sih kita ngelanjutin? Sampai ketemu angka 0. Sampai ketemu turunannya 0. Nah ini turun dari 2 berapa? 0. Nah sampai 0 di sini berarti turunnya 0. Nah ini berarti baris terakhir nih. Yang ini diturunin, turunan dari 2, 0. Yang ini kita integralkan nih. Yang ini kita integralkan. Berarti jadinya gimana? 1/30, ya kan? Koefisiennya kan ini 1/30. Berarti 1/30 per 6 plus 1, kan pangkatnya 6 ya. 6 plus 1, itu kan? Terus 5x min 1 pangkat 6 plus 1 dikali 1 per turunan dari yang dalam. Berarti 1/5. Jadinya 1/30. 6 tambah 1, 7. Jadi kan 7/1 nih yang bawah. Naik ke atas jadi 1/7. Dibalik. Tadinya 7/1 jadi 1/7. 1/5 yang ini pindahin lagi ke depan. 1/5 yang ini berarti 5x min 1 pangkat 7. Nah, kita sederhanakan. 30 kali 7. 210. 210 kali 5. Berapa tuh? 1/210 kali 5. 1050 ya? Benar? Ya, benar ya. 5x dikali 5x min 1 pangkat 7. Nah, karena udah ketemu 0 berarti ini adalah baris terakhir. Tutup. Terus gimana Bu udah kayak gini? Terus kita tambahin di sini plus, min, plus. Kita shuffle aja. Plus, min, plus. Kalau misal nanti ada baris lagi, jadi min. Selanjutnya plus ya. Tinggal di shuffle. Plus, min, gitu. Nah, hasilnya itu tinggal kalian ini. 2x plus dikali 2x turun ke bawah. Hasilnya sama yang ini. Berarti jadinya plus. Ya kan? Plus nggak kita tulis. 2x dikali hasil yang ini. Kan ini dikali yang bawah ya. Jadi 1/30 dikali 5x min 1 pangkat 6. Gitu kan? Ini dikali ini. Terus lanjut. Sekarang yang ini baris kedua. Min 2, ya kan? Angkanya 2 dikali sama yang bawah sini. Seret. Nah, yang bawah sini. Berarti sama yang ujung sini ya, sama hasil akhirnya ya. Ini satunya ketutup tadi. Ya, berarti jadinya 1/1050 dikali 5x min 1 pangkat 7. Karena dia integral tak tentu, di belakangnya selalu plus C. Gitu. Bisa disederhanakan? Bisa Bu. Yuk. 2 sama 30. 30 bagi 2 dapat 15. Yang ini 2 sama 1050. 1050 bagi 2 berarti 525. Berarti hasil akhirnya adalah X kali 1X per 15, gitu kan? 5x min 1 pangkat 6 min 1/525 5x min 1 pangkat 7 plus C. Ini dia hasilnya. Gampang nggak? Gampang ya? Gampang. Gitu cara mengerjakannya. Lanjut ya. Sekarang contoh yang lain. Kalau gimana? Kalau dia bentuk akar, Bu. Oke, coba kita cek ya. Kalau dia bentuk akar, misal ada integral dari 2x akar, gantian Bu, jangan 2x ya. Misalnya 5x akar 7x min 4 plus 4 dx. Misal begini. Ini udah pasti tidak bisa pakai integral substitusi. Kenapa? Karena pangkat yang di dalam akar sama yang di luar ini sama. Ya, pangkatnya sama jadi nggak bisa. Ya, udah begini berarti kita pakai parsial. Ya udah kalau pakai parsial kita buat tabel dulu, Bu. Yuk, berarti yang ini diturunkan, yang ini diintegralkan. Oke. Seret. Tuh, maaf ya ini bikin garisnya melencong-melencong. Berarti yang diturunin yang mana? Tuh, yang ini. Oh iya betul. Nah biar gampang ya. Sebelum kita integralkan, maka yang bentuk akar harus dibuat dalam bentuk pangkat. Atau kita rubah nih, lebih sederhananya bentuknya jadi integral 5x. Yang ini 7x plus 4. Karena dalam akar, akarnya di sini nggak ditulis, berarti pangkat
setengah X. Gitu ya. Berarti yang diturunkan adalah 5X, yang diintegralkan berarti yang ini. 7X plus 4 pangkat setengah. Nah, ini baris pertama. Lanjut, baris kedua. Turunin 5X-nya. 5X turunannya berapa? 5. Berarti yang ini integralkan. Nah, berarti karena di sini nggak ada koefisiennya, berarti 1 per setengah, pangkatnya setengah, tambah 1. Ya kan? Terus 7X plus 4 pangkat setengah tambah 1. Dikali, jangan lupa nih, dikali 1 per turunan dari yang dalam. Turunan 7X plus 4, turunan 7X, 7 plus 4, 0. Nah, berarti ini dia. Jadi hasilnya 1 per setengah tambah 1, berapa? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2. 7X plus 4 pangkat setengah tambah 1 sama 3 per 2 dikali 1 per 7. Oke, yang ini dibalik tadinya 3 per 2 naik ke atas jadi 2 per 3. 1 per 7 juga pindah ke depan. Ibu ke depanin, berarti jadinya 7X plus 4 pangkat 3 per 2. 3 per 2. 3 bagi 2 dapat 1. Ya, 3 bagi 2 dapat 1 setengah. Ya kan, 1 setengahnya 7X plus 4 pangkat setengah. Jadi 1 setengah gitu ya. Nah, dapatlah ini baris kedua. Oke. Sekarang lanjut ke baris yang ketiga. Turunan dari 5, 0. Kita turunin yang ini. Turunannya dari yang mana ya? Yang ini kali ya. Oh, ini belum hasilnya, Bu. Hasilnya berapa nih? Samping sini nih. Berarti jadinya 1 kali 2 kali 7, 2 per 3 kali 7, 21. Pangkat 7X plus 4 pangkat 1. 7X plus 4 pangkat setengah. Oke, sekarang kita integralkan yang bagian sini. Ini hasilnya ya. Nih, berarti hasil integralnya koefisiennya 2 per 21 per pangkatnya tadi berapa? 3 per 2. Berarti 3 per 2 tambah 1. Kalian paham gak sih kalau kayak gini? Paham? Paham gak? Atau yang ini kita masih buat 3 per 2 dulu deh. Yang di situ baru kita sederhanakan. Ini masih 3 per 2. Ya. Nah, udah begini baru jadi yang ini. Kali 7X plus 4 pangkat 3 per 2 tambah 1 dikali 1 per 7. 1 per 7 adalah dari 1 per turunan dari yang dalam. Jadinya 2 per 2, 1. 3 per 2 tambah 1. 2 kali 1, 2. Tambah 3, 5. Jadinya 5 per 2. Tapi naik ke atas dibalik jadi 5 per 2 jadi 2 per 5. Dikali 1 per 7-nya pindah ke depan. 7X plus 4 pangkat 3 per 2 tambah 1. 5 per 2. Ya. Atau kita sederhanakan pindah sini nggak apa-apa ya. Atas kali atas semuanya dikalikan. Jadi 2 kali 2 kali 1. 4 per 21 kali 5. Nah, 105. 105 kali 7. Aduh, berapa tuh? 105 kali 7. Berarti 735. Benar ya? 735. Nah, udah gini. 7X plus 4 pangkat 5 bagi 2. 5 per 2. 5 bagi 2 itu dapat 2. Ya, 2 setengah. 5 bagi 2 dapat 2 setengah. Berarti 2, 7X plus 4 pangkat setengah. Udah, begini dia. Ya udah, ini jangan lupa kita shuffle plus min plus. Kita masukin ke sini, berarti plus 5X. Ya, berarti jawabannya 5X dikali hasil yang bawah sini. Kita pakai yang paling sederhana yang di sini. 2 per 21. Ya kan? 7X plus 4. Nah, 7X plus 4 pangkat setengah balikin ke dalam bentuk akar. Nah, kenapa Ibu bagi jadi begini tuh biar ngebalikin ke dalam bentuk akarnya lebih gampang. 7X plus 4. Lanjut. Min 5 bawahnya ini. Min 5 dikali bawahnya yang ini. 4 per 735. Gitu ya.
Terus dikali 7x plus 4 kuadrat. Setengahnya balikin lagi si akar. 7x plus 4. Ini ada plus C-nya terakhir ya. Mepet. Nah udah gini, kita sederhanakan. 5x kali 2 berarti 10x per 21. Ini nggak bisa disederhanakin. 10 sama 21. Berarti kita tulis ulang aja. 7x plus 4 akar 7x plus 4. Nah ini 5 sama 735 ini bisa disederhanakan nih. 735 bagi 5 tuh berapa ya dapatnya ya? 7 itu berarti 1255 berarti 105 ya. Benar? 105 ya. Min atasnya 4 per bawahnya 105. Pokoknya koreksi kalau ibu salah ngitung. Terus 7x plus ini bukan 25, ini 35 ibu. Sorry. Karena 35 berarti ya kan ya 735 4 per 735 berarti 35 bagi 5 7 berarti 107 bukan 105 Bu. Untung kalian koreksi. Pangkat 2 akar 7x plus 4 plus C di ujung. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Paham ya? Duh, semoga paham deh. Bismillah ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Gimana? Sudah paham? Kalau kalian gak paham, masih ada yang bingung, kalian bisa seek videonya dan rewatch lagi contoh-contohnya. Atau misalnya boleh nanya langsung ke ibu di kolom komentar atau di grup kelasnya masing-masing. Ini dia latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Jangan lupa catat materinya di buku catatan dan kerjakan soalnya di buku latihan. Semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.